Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di channel YouTube saya di sore hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejadian menuju ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jadi beberapa tahun belakangan ini ada banyak ulama atau ustadz-ustadz kita atau pendakwah kita yang mereka kemudian dilabeli sebagai orang-orang salaf atau salafiyah atau kemudian juga dilabeli sebagai kelompok wahabi gitu kan. Yang mana orang-orang yang dilabeli kelompok wahabi ini sebetulnya juga nggak ngerti sebetulnya. Nggak begitu, karena mereka sendiri pada dasarnya nggak pernah mendeklarasikan, nggak pernah menyebutkan dirinya wahabi. Yang melabeli wahabi adalah kelompok-kelompok tertentu, komunitas tertentu di kalangan umat Islam ya. Yang mirisnya memang kemudian tudingan wahabi ini kemudian mengarah ke suatu konotasi atau perumpamaan yang kurang elegan ya. Jadi kelompok yang dinamakan salafi atau wahabi ini memang kemudian diidentikan dengan para ulama ataupun pendakwah, penceramah yang beraliran keras yang selalu kemudian menebarkan kebencian, menebarkan permusuhan dari internal umat Islam. Padahal setelah kalau kita semua kemudian coba ketahui siapa mereka gitu kan, sebenarnya tudingan ini sangatlah jauh dari apa yang kenyataannya gitu kan. Beberapa dari mereka ini adalah ulama-ulama pendakwah, para penceramah yang sebenarnya kalau menurut saya orang-orang yang cinta damai, adem, teduh seperti Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah yang memang dalam dakwah-dakwahnya, dalam ceramah-ceramah mereka tentunya kita akan temukan bahwasanya selalu dalam ceramah ataupun dakwah mereka dilandasi referensi daripada Al-Quranul Karim dan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Dalam dakwah mereka, dalam ceramah mereka selalu diikuti, dilandasi dengan pernyataan qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, berfirman Allah Subhanahu wa taala di Al-Quranul Karim, atau kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dakwah dan ceramah mereka ini selalu di atas dilandasi oleh firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di Al-Quranul Karim dan juga atas landasan hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW, bukan atas dasar analisa ataupun pendapat mereka pribadi ya, atau kemudian tafsiran-tafsiran yang kadang-kadang di luar konsep-konsep Islam yang ada saat ini di masyarakat gitu kan. Dan ini yang kemudian sepertinya menimbulkan kegeraman ataupun kegusaran orang-orang tertentu kemudian melabeli mereka sebagai orang-orang wahabi atau orang-orang salaf. Mereka sendiri pun seperti Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah, mereka juga nggak pernah melabeli, mendeklarasikan bahwasannya mereka adalah orang-orang yang kelompok wahabi. Yang mana kemudian berlanjut berapa tahun belakangan ini kita bisa lihat bahwasanya ada penolakan, bahkan pembubaran dakwah-dakwah yang ataupun ceramah yang memang tidak dilakukan oleh Ustadz Khalid Riza Basalamah ataupun Ustadz Syafiq Riza Basalamah di beberapa wilayah yang membubarkan ini, yang mengatasnamakan mewakili kelompok tertentu dalam masyarakat, karena mereka beralasan bahwasanya ustadz-ustadz ini menimbulkan perpecahan dalam umat, menebarkan kebencian ataupun permusuhan. Yang alhamdulillahnya memang para ustadz ini nggak pernah merespon ketika dibubarkan di beberapa wilayah, salah satunya di Jawa Timur, nggak pernah mengungkapkan permusuhan ataupun merespon secara dengan hal yang sama. Tapi alhamdulillah
seperti memang Allah janjikan di Al-Quranul Karim bahwasanya ketika orang-orang yang nggak senang dengan hamba-hambanya Allah yang Rahman, kemudian mereka hendak berupaya memadamkan cahayanya Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mensempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang itu tidak suka, orang-orang di luar kelompok Islam, orang Islam ini tidak suka. Yang jelas teman-teman, semakin kesini saya semakin bersyukur bahwasanya kemudian akhirnya ketika timbul hal tersebut, banyak kemudian orang yang pengen tahu siapa sih kebetulan orang yang sepertinya dianggap sebagai gembongnya Wahabi di Indonesia, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Khalid Riza Basalamah. Kemudian orang akhirnya pengen tahu, dan kemudian artinya tak kenal kemudian tak sayang ya, kemudian tak kenal kemudian tak cinta. Akhirnya mereka ketika mengenal dan mereka menemui bahwasanya ustadz-ustadz tersebut adalah ustadz-ustadz yang teduh, ustadz-ustadz yang nggak pernah mencerca umat, nggak pernah dalam dakwah ceramah mereka kemudian mengeluarkan fatwa-fatwa permusuhan gitu kan. Bahkan nggak pernah mereka itu kan kemudian mengkafir-kafirkan orang yang dalam internal umat Islam. Karena sekarang kan sebetulnya kan mudah sekali ya, digital record, tracking digital, bisa kita lihat jejak rekam mereka. Yang jelas semakin kesini kemudian orang semakin tahu bahwasanya ceramah ustadz-ustadz tersebut lah selalu didasari oleh landasan teori ataupun referensi. Kalau Allah Ta'ala fil Quranil Karim, berfirman Allah Subhanahu wa taala di Al-Quranil Karim, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka selalu referensi mereka, dakwah mereka atas dasar firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an Karim dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang kalau kita lihat di media sosial semakin banyak ya, semakin berbondong-bondong warga dan masyarakat di Indonesia yang kemudian mengenal Ustadz Khalid Riza Basalamah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Semakin banyak orang kemudian mengikuti jalan dakwah beliau gitu kan. Yang mana kemudian yang memberikan tudingan-tudingan negatif tentang mereka ini ya kita nggak tahu gitu kan siapakah mereka sebenarnya. Tapi jelas memang kemudian dalam sejarah Islam dari zamannya Nabi Muhammad SAW bermukim di Madinah, muncullah sekelompok tertentu yang kemudian kelompok tersebut dinamakan orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang sebelumnya lahiriahnya itu orang Islam. Mereka beribadah seperti kita, mereka mengetahui kitabullah, mereka mengetahui hadis-hadis Nabi Muhammad, bahkan mereka juga membangun tempat ibadah seperti masjid. Tapi kemudian yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka orang munafik, karena memang munafik itu dari dasar hatinya bisa dilihat cuma dari dasar hatinya, yaitu dari dasar hatinya mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan dari dasar hatinya mereka tidak suka sama Islam. Inilah yang kemudian disebut orang munafik. Ciri khasnya salah satunya mereka selalu menimbulkan perselisihan, friksi, pertentangan di internal umat Islam dari zamannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan istri Nabi Muhammad SAW yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pun dalam sejarahnya nggak lepas daripada fitnah mereka. Yang fitnahnya ya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tidak melakukan perbuatan nggak senonoh. Tapi memang kemudian tuduhan tersebut kemudian dijelaskan, terbantahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-firman-Nya di Al-Qur'anul Karim gitu kan. Dan ini memang terus berlanjut ya sampai kemudian era Nabi Muhammad SAW berakhir, Nabi Muhammad SAW meninggal. Orang-orang munafik ini semakin merajalela, puncaknya ketika zamannya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang kemudian orang munafik ini kemudian memfitnah ya, bahwasanya waktu itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melakukan semacam kalau sekarang KKN dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga orang munafik yang dulu dipimpin oleh Abdullah bin Sabah ya, seorang Yahudi yang memang kelahiran daripada di sana kota Yaman yang kemudian masuk Islam, sehingga orang-orang dari Kufah kemudian datang ke Madinah mengepung rumahnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sampai berakhir dengan meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beserta istrinya. Kata seolah-olah orang-orang tersebut yang memang sudah diolah oleh orang-orang munafik
Ini berlanjut terus ketika sampai zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang kemudian berhasil dihasut, kemudian timbullah perselisihan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan sahabat Umayyah bin Abu Sufyan yang waktu itu menjadi gubernur Syam atau Syria saat ini. Nah, ini luar biasa sampai kemudian terjadi perang Hunain gitu kan. Ini terus berlanjut terus sampai kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu pun nyaris dulu dalam perang yang disebutkan waktu itu dengan pendukungnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ibunda Aisyah ini hampir nyaris terbunuh ya dalam peristiwa yang disebut perang Jamal. Ini lagi-lagi semua itu ulahnya kaum munafik yang memang susah karena mereka diperangi, karena mereka tinggal hidup dan mereka beribadah lahiriahnya adalah orang-orang Islam. Oleh karena itu teman-teman, kita patut berhati-hati saat ini, jangan sampai kemudian kita menjadi golongan orang-orang munafik. Ya, kita bisa jadi nggak terpengaruh kalau di media sosial tuh nonton, karena mereka ini pintar bicara. Sampai Rasulullah SAW pun dulu khawatirannya juga luar biasa terhadap kaum munafik ini. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akhwafa ma'akhofu alaikum ba'di kulu munafikin alamulasan. Yang artinya sebagai berikut, sungguh yang sangat aku khawatirkan terhadap atas kalian sepeninggalku kelak adalah munculnya orang-orang munafik yang pandai berbicara. Saat ini ya mereka pandai berbicara pasti karena mereka mengerti kitabullah, mengerti hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga beribadah seperti kita. Tapi ingat, orang-orang munafik ini Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah murka ya terhadap orang-orang munafik. Dalam firman-Nya di Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walam tajida lahum nasir. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kerak, mereka akan tinggal di keraknya api neraka, intinya api neraka, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan penolong di dalamnya. Jadi teman-teman, ini ngeri sekali ya teman-teman. Bahkan kerak atau intinya neraka itu yang tinggal di situ ternyata bukan iblis, bukan syaitan ataupun pengikutnya, ataupun kemudian orang-orang musyrik gitu kan, atau orang kafir, tapi ternyata orang-orang Islam yang mereka adalah orang-orang munafik. Mereka kelak akan ancamannya Allah Subhanahu Wa Taala, mereka kelak akan dikeraknya neraka dan tidak akan mendapatkan seorang penolong pun di dalamnya. Ini ngeri sekali. Oleh karena itu kita kalau tahu kemudian hari ini kita ya di era digitalisasi ini, tak menutup kemungkinan kita bisa terpengaruh. Oleh karena itu kemudian ada baiknya kita selalu berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perlindungan terhadap kita, agar kemudian tidak menjadi atau termasuk orang-orang yang munafik. Oke teman-teman, itu aja obrolan kita, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.